Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini Ustaz akan menyampaikan pelajaran tentang tauhid uluhiyah. Jadi tauhid itu terbagi jadi 3. Tauhid uluhiyah yang akan kita bahas hari ini, tauhid rububiyah, dan yang terakhir adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Maksudnya adalah meyakini hanya Allah lah yang berhak diibadahi. Tidak boleh mempersembahkan ibadah kita, doa kita, mintanya kita itu kepada selain Allah. Baik ibadahnya itu dalam bentuk lahiriah yang kelihatan dengan mata, perbuatan anggota tubuh, maupun yang batin, yaitu ibadah hati seperti berzikir, doa, niat, ataupun ucapan maupun perbuatan. Maka semuanya harus dipersembahkan untuk Allah saja. Jadi anak-anakku sekalian, hanya Allah lah yang berhak diibadahi. Minta doa kepadanya, minta pertolongan kepadanya, minta pertolongan kepadanya. Hanya Allah yang patut kita mintai pertolongan. Tidak boleh beribadah kepada pohon, tidak boleh menyembah matahari, orang mati, ataupun kepada patung berhala. Karena hanya boleh bersujud kepada Allah. Karena kita hanya boleh bersujud kepada Allah saja. Hanya boleh berpuasa untuk Allah saja. Berhaji hanya untuk Allah. Menyembelih hewan juga hanya untuk Allah. Karena semua itu tidak bisa menolong kita dan tidak bisa memberikan kebaikan dan keburukan kepada kita kecuali Allah lah yang memberi kita kebaikan ataupun keburukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kalian adalah Allah yang satu, tiada sesembahan yang benar kecuali Dia. Ialah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kepada anak-anak sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, Ustaz persilahkan. Ya, tafadhal akhi Fata. Afwan Ustaz, ana mau tanya, memangnya ada orang yang menyembah pohon? Nah, jadi ada nggak orang yang menyembah pohon? Ada. Pasti ada, tentu ada. Mungkin anak-anak sekalian nggak pernah lihat orang langsung menyembah pohon, tapi di luar lingkungan kita masih ada yang menyembah pohon. Ia memberikan makanan, disembahkan untuk pohon, ditaruh di dekat pohon, berharap, habis itu berdoa di depan pohon, berharap pohon itu akan mengabulkan doa dan permintaannya dengan dia memberikan makanan tadi yang disebut dengan sesajen. Wa'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang seperti itu, karena sesungguhnya pohon itu nggak bisa apa-apa, nak. Pohon itu sama seperti kita, makhluk yang Allah ciptakan, makhluk yang lemah. Tentu pohon
Masya Allah. Ketika ada orang yang menyembah pohon, apakah dia tidak tahu bahwa pohon itu adalah sebuah makhluk juga yang ia lemah, yang ia bisa dimakan ulat daunnya, yang ia bisa patah rantingnya, yang ia bisa ditebang. Masa kita meminta kepada makhluk yang begitu lemah, padahal Allah Rabbul Alamin yang maha kuasa, yang maha perkasa ada dan melihat kita. Kenapa kita tidak meminta kepadanya? Karena bentuk ibadah mereka itu pada dasarnya adalah sia-sia. Padahal yang mereka lakukan harusnya ditujukan kepada Allah, meminta, memohon pertolongan, memohon ampun hanya kepada Allah. Seperti itu, nak. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak, Ustaz. Anam. Jika tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan pada kesempatan ini bisa dipahami oleh kalian semua. Fahimtum? Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Jadi ingat ya, santri-santri Ustadz yang dirahmati Allah, bahwa hanya Allah lah yang berhak kita sembah. Hanya Allah lah yang berhak kita mintai pertolongan, dan hanya Allah lah yang berhak kita minta segala sesuatu kepadanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.